Shalom dan selamat pagi. Dari Bukit Sion kami menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, kiranya dalam keadaan sehat pagi ini. Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Rabu, tanggal 11 Agustus 2021. Bacaan Gereja Toraja hari ini diambil dari Yeremia 31 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk semua kasih karunia yang telah Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami dapat menikmati hari-hari hidup kami di dalam pengharapan bahwa Tuhan selalu senantiasa berada bersama-sama dengan kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang kami baca, kami renungkan, dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Yeremia 31 ayat 1 sampai dengan 6. Perjanjian baru. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersuka ria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Amin. Kami ingin bukti, bukan janji. Kita sering mendengar seruan ini dilontarkan terhadap pejabat pemerintah hasil pilihan warga. Pada masa kampanye, mereka membujuk warga untuk memilih mereka dengan menebar janji-janji untuk pembangunan dan pemulihan kesejahteraan warga. Namun, setelah menduduki jabatan di pemerintah, mereka lalai menepati janji-janji tersebut. Warga merasa tertipu karena janji si pejabat tidak terbukti. Dalam bacaan firman Tuhan pagi hari ini, saat Allah berfirman kepada Yeremia, kondisi umat Israel dalam keadaan terpuruk sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu, Allah menghendaki supaya umatnya bangkit dengan semangat yang baru. Kebangkitan itu ditandain dengan sapaan kasih Allah. Firman-Nya mengatakan, aku mengasihi engkau, aku akan membangun engkau kembali. Dalam ayat 3 dan ayat 4. Pernyataan Tuhan itu menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang konsisten.
Allah yang menepati janjinya. Ada kalanya kita kehilangan semangat seperti bangsa Israel, terutama pada saat-saat ini di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Dalam keadaan ini, kita merasa tidak dapat berbuat apa-apa. Allah yang menyatakan cinta kasih-Nya dan pemulihan-Nya ribuan tahun yang lalu itu, saat ini masih menyatakan hal yang sama. Ia Allah yang konsisten dan berkomitmen pada janji-janjinya. Ia Allah berkomitmen untuk membangun kehidupan umat-Nya. Sungguh, janjinya memberikan kekuatan dan pengharapan baru bagi umat-Nya. Ingatlah, Allah berfirman, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal." Oleh sebab itu, arahkan hati, pikiran, dan langkah hidup kita kepadanya, maka perjalanan hidup kita akan dipenuhi kasih setia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar bersama pada pagi hari ini. Ya Tuhan Yesus, sukacita dan syukur kami persembahkan kepadamu atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu pada saat-saat ini. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu agar supaya kami tinggal dan hidup di dalam janji-janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.